Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, di sebagian besar umat Islam ada kebiasaan rutin mereka lakukan setelah melaksanakan sholat wajib berjamaah, yakni mereka melaksanakan zikir berjamaah secara keras dipimpin oleh imam sholatnya, sobat-sobat. Dan mereka menyandarkan zikir berjamaah secara keras dipimpin oleh imam sholatnya berdasarkan hadis ini, sobat-sobat. Sobat-sobat bisa melihat di screenshot hadis Bukhari Muslim, sobat-sobat. Pertanyaannya, benarkah hadis ini untuk menyunahkan atau membolehkan zikir berjamaah secara keras? Cuplikan video berikut ini akan memberi jawabannya, sobat-sobat. Benarkah dalil ini sebagai dalil zikir berjamaah secara keras dipimpin imam sholat setelah sholat berjamaah? Kita simak saja, sobat-sobat, cuplikan videonya. Adapun hadis-hadis lain yang dijadikan untuk memimpin doa bersama, misalnya hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, kunna na'lamu insirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatihi bitakbir, kunna na'rifu insirafahu bidzalik, kana yarfa'u sawtahu bihi, atau kama qala, kami mengetahui selesainya salat Nabi SAW dengan mendengar takbir dari beliau. Dan beliau menguatkan suaranya pada waktu itu. Baik kaum muslimin, ini juga perlu dipahami juga. Ini hadis Nabi juga. Nah, hadis ini bahwa takbir yang dilakukan Nabi selesai salat kan didengar juga sahabat yang lain. Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, Ali ada. Nah, apakah mereka menjadikan itu alasan juga untuk zikir beramai-ramai dipimpin imam, atau dijadikan untuk doa yang dipimpin imam? Ternyata juga tidak. Berarti ada kemungkinan mereka tidak paham atau kita yang paham. Ini na'udzubillah min hadzal kalam. Atau mereka paham tapi tak melaksanakan. Ini juga a'udzubillah, mereka asbaqun nasi ilal khair. Atau karena sunat ditinggalkan aja. Ini juga tidak benar. Mereka justru, kita yang justru sering meninggalkan yang sunat. Mereka sangat bersemangat mengejar yang sunat-sunat. Oleh itu, ikhwani fillah, ternyata juga pemahamannya bukan itu. Karena mustahillah Khulafaur Rasyidin tak paham dengan ayat hadis ini. Maka mengatakan itu sebagai dasar untuk bersama-sama juga tidak bisa, karena tidak dipahami seperti itu oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ada laftah yang disebutkan oleh Imam Al-Biqai di dalam kitabnya Inaratul Fikri fi zikri ma huwa thabitu min az-zikr. Dia khususkan tentang zikir, bahwasanya
hadis ini menurut beliau kan murid Imam Ibnu Hajar, tidak saya temukan pensyarah hadis yang memaknai bahwa zikir yang dimaksud dengan kata Ibnu Abbas, zikir yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bahwasanya itu zikir setelah selesai sholat fardu biasa. Tidak dia temukan pensyarah. Tetapi yang dimaksud oleh sebab itu maka yajibu hamluhu ala salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam halatil harb. Oleh sebab itu maka mesti dipahami bahwa Nabi mengangkat suaranya dengan takbir selesai salat itu dengan salat khauf ketika sedang berperang. Karena yang masyhur dari riwayat-riwayat tentang apa yang dibaca Nabi alaihi salatu wasallam selesai salat adalah Nabi idzan sarafa min salati kana yaqul astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, kemudian la ilaha la haula wala quwata illa, dan seterusnya sampai subhanallah walhamdulillah sampai 33 kali. Tidak ada dia. Nabi langsung selesai sholat takbir. Makanya para pensyarah hadis menyebutkan hadis ini bukan pada zikir selesai sholat fardu dalam kondisi normal, tetapi dalam kondisi wallahu ta'ala alam kondisi perang. Makanya Nabi untuk mengingatkan bahwa selesai sholat Allahu Akbar, dan itu bertujuan juga untuk memberikan terapi takut kepada musuh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, wallahu a'lam. Adapun fatwa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitabnya atau diriwayatkan oleh murid-muridnya bahwa beliau mengatakan yustahabbu lil imam ay yajhara bizikri ba'da as-salati liyata'allama an-nas. Dianjurkan imam mengeraskan suaranya dengan zikir selesai salat fardu supaya masyarakat belajar. Nah, menguatkan suara bukan berarti harus berjamaah. Ya, seperti talbiyah, Nabi bertalbiyah dengan menguatkan suara, tapi Nabi tak memimpin talbiyah. Jadi ada bedanya antara sama-sama berzikir dengan zikir bersama. Terus bedakan. Sama-sama ngangkat suara itu tidak dihalangi. Atau tidak zikir dengan kuat suara, ada riwayatnya memang. Tetapi dipimpin ini tidak ada riwayatnya. Maka perkataan Imam Syafi'i tidak salah. Mungkin kita yang kurang memahami istilah Imam Syafi'i. Pertama, kalimat yustahabbu digunakan oleh Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Ini harus dipahami, biasanya sesuatu yang dalilnya tidak sharih. Laisa istidlalan, inama istinbat. Mimul adillah. Yang kedua, tidak ada sunnah yang sabit dalam masalah itu. Nah, maka yustahabbu. Nah, tapi kalau yusannu, itu biasanya dalilnya sharih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau juga mengatakan wa idza ta'allamu tarak. Apabila orang sudah paham bagaimana zikir, dia tinggalkan. Sekarang masalahnya semakin lama semakin tidak paham, justru meninggalkannya dianggap melanggar mazhab Syafi'i. Nah, jadi pada Imam Syafi'i supaya orang belajar, setelah belajar dia tinggalkan. Dia tinggalkan, artinya dikuatkan lagi. Dah, kalian dah paham apa subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, astagfirullah 3 kali, dan seterusnya. Dah paham itu? Dah, dia tinggalkan. Nah, seandainya imamnya masih hidup, generasi setelah itu yang tadi dah mati semua, dia ulang lagi. Tidak apa, tidak masalah. Yang sekarang dipahami orang adalah bahwa mazhab Syafi'i mesti zikir jama'i. Ini salah lagi kita memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Walhasil wallahu alam, ini dalam masalah ini panjang ini. Ya. Sebenarnya di antara pengikut mazhab Syafi'i, kalau saya tidak salah, yang pertama mengisytiharkan ini adalah Abu Abdillah Az-Zubairi. Yang pertama yang mengisytiharkan. Akhirnya diikuti oleh yang belakangan, pemahaman yang seperti ini akhirnya dianggaplah itu sebagai mazhab mu'tamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ini jawaban singkatnya Ustaznya, ya, bahwa tidak setiap hadis harusnya kita tanyakan ke yang mengatakan hadis itu, karena hadis fi'li, qauli. Hadis qauli harus ditanyakan kepada yang mengatakan.
Dan ditanyakan dengan apa? Dengan praktik beliau sendiri dan praktik para sahabat yang merupakan murid-murid langsungnya. Nah ternyata tidak ada yang memahami seperti itu, lalu datang kita kita yang belakangan memahami itu. Ikhwani akhwati fillah, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, ini jawaban singkat saya. Kemudian ada hadis lagi, Nabi menemukan sahabat sedang sedang di suatu halqa, satu berduduk berhalaqah, kemudian mereka berzikir bersama di situ. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Mereka bilang nusabbihullah. Itu sebagai dalil bahwa zikir berjamaah juga keliru dalam istidlal. Sebab andainya mereka berzikir didengar secara berjama'i oleh Nabi tidak bertanya lagi apa yang kalian buat. Karena Nabi sudah dengar, pasti Nabi paham zikir. Jadi istidlal, dalil sahih, cuman istidlal kadang kurang sahih. Disinilah pentingnya mengembalikan pemahaman kepada as-salafus salih. Karena mereka diajar langsung oleh Nabi SAW. Tapi kalau tidak dibuka pemahaman, nanti akan lahir banyak sekali pemahaman. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan juga dari Umar dan dari Abdullah bin Umar, mengatakan, man hajjaka bil Qur'an fahajjahu bis sunnah. Fa innal Qur'ana zu wujuh. Bila kalian didebat orang dengan ayat Al-Quran, silakan jawab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Tidak ada dalam ketiga ini berarti bukan sunnah Nabi. Mungkin sunnah selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena Nabi bukan hanya sebagai mengeluarkan statement, beliau juga eksekutor terhadap apa yang dia katakan, kecuali hal-hal yang dilarang Nabi untuk melakukannya oleh Allah, dan itu tidak banyak, sedikit. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kita memohon kepada Allah semoga diberikan pemahaman yang sahih dan dikuatkan untuk istiqamah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jelaskan ternyata hadis yang dipakai itu salah letak dan salah alamat. Hadis tersebut sholat khauf. Nah, demikian sahabat-sahabat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.